2018. Padahal di situ ada persyaratannya untuk mengakui pendapatan yang masih awang-awang, masih angan-angan sampai 15 tahun ke depan itu. Dia akui di tahun 2018. Karena dia bodoh, tidak paham itu. Sehingga dia secara ceroboh menetapkan itu, mengakui itu sebagai pendapatan. Akibatnya dia laba 11,33 miliar. Itu ya. Itu namanya adalah kelalaian. Unintentional mistake. Di audit ini biasanya kategorinya adalah temuan administratif. Temuan administratif itu memang masih bisa untuk dikoreksi gitu ya. Yang kedua, kesalahan yang kedua ini adalah yang kita sebut dengan intentional mistake. Artinya apa? Kesalahan ini memiliki 3 unsur. Unsur yang pertama yang saya sebut sebagai, nah apa sih? Saya sebut sebagai mens rea atau evil intention, dan yang ketiga adalah NJ, niat jahat. Semua kita di dalam bekerja haruslah dengan itikat baik. Kalau kita tidak beritikat baik, lawannya udah pasti, akibatnya, dampaknya adalah niat jahat. Niat jahat itu apa? Niat untuk melawan hukum, niat untuk melawan aturan, niat untuk melawan etika, kode etik segala macam. Nah, inilah kita sebut sebagai kejahatan. Ya kan? Ini kita sebut kejahatan. Kejahatan. Atau kita sebut dengan kriminal. Ada yang kita sebut sebagai kriminal khusus, kriminal umum, ada yang namanya kriminal khusus. Kriminal umum ini diatur dengan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan yang KUHP kita, yang masih kita terapkan sampai dengan saat ini, itu adalah KUHP dari Belanda. Dari Belanda, itu warisan Belanda. Tapi sekarang kita sudah punya KUHP baru, namun itu belum diterapkan, masih dalam transisi. Nah, karena yang namanya kejahatan itu merupakan hasil dari interaksi antara manusia kan. Tentunya kejahatan manusia itu berkembangnya lebih cepat daripada aturan-aturan yang ada di dalam KUHP. Yang namanya kejahatan disebut sebagai kejahatan kalau itu ada undang-undangnya. Maka muncullah kejahatan-kejahatan baru. Ada namanya kejahatan narkoba, ada namanya kejahatan pencemaran nama baik, ada namanya kejahatan teknologi, ada kejahatan perbankan, ada kejahatan perpajakan, termasuk ada kejahatan teror, bahkan ada kejahatan pencucian uang, bahkan ada kejahatan yang kita sebut dengan kejahatan korupsi atau fraud. Korupsi. Nah, itu Undang-Undang 31 tahun 99 Jungto, Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Kenapa persoalannya? Kenapa pemerintah pada waktu tahun 99 mengeluarkan undang-undang ini? Karena memang kita pada waktu itu baru melakukan reformasi. Hasil reformasi itu menganggap bahwa sebelum-sebelumnya di kala Orde Baru, Indonesia mengalami permasalahan dengan krisis moneter itu karena banyak sekali pejabat-pejabat yang melakukan korupsi. Maka semangatnya pada waktu itu ingin menghasilkan pejabat-pejabat yang bersih, bebas dari KKN. Bersih, bebas dari KKN itu kemudian diaturlah, dikeluarkanlah undang-undang, namanya Undang-Undang nomor 28 tahun 99. Di mana Undang-Undang nomor 28 tahun 99 ini kemudian menurunkan Undang-Undang 31 tahun 99 Jungto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Agar undang-undang ini bisa berjalan, maka dikeluarkanlah Undang-Undang nomor 30 tahun 2002. Itu ya, yaitu tentang KPK. Yang sekarang Undang-Undang nomor 30 tahun 2002
diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang mengakibatkan KPK menjadi menurun prestasinya. Waktu zamannya kami dulu nggak ada ceritanya itu, ya karena kita betul-betul independen. Kita pernah dalam satu hari itu menangkap 30 orang anggota parlemen, ya kan? Nggak ada ceritanya negosiasi segala macam karena independennya, ya kan? Jadi kalau umpamanya kita menginginkan kembali, kita tidak ingin melihat korupsi yang luar biasa. Kita lihat bagaimana korupsi Pertamina, bagaimana korupsinya Antam, Aneka Tambang, bagaimana korupsinya ASDP, bagaimana korupsinya Kominfo, luar biasa. Nggak ada ceritanya yang namanya miliar. Ceritanya semuanya adalah triliun. Sebetulnya Indonesia kaya raya. Indonesia itu yang saya sebut sebagai BMI, Benua Maritim Indonesia, yang sangat luar biasa. Luasnya jauh lebih besar daripada Eropa. Uni Eropa itu nggak seberapa dibanding Indonesia. Tapi kenapa mereka bisa sejahtera? Kenapa bisa mereka bahagia? Ternyata dan kita belum sampai ke sana. Banyak sekali, makanya ada quotation saya di tahun berapa itu saya lupa ya. Tahun 2015 kalau nggak salah, bahwa para pejuang sudah mengorbankan jiwa, harta, dan raganya untuk kejayaan Indonesia. Tetapi dikhianati oleh para koruptor. Ibu Bapak sekalian, sebelum kita membicarakan korupsi, tentunya kita secara accountant, secara keuangan, kita bisa mengkategorikan yang namanya korupsi ini adalah suatu kejahatan keuangan, financial crime. Kejahatan keuangan itu adalah kejahatan yang beda dengan kejahatan umum seperti pembunuhan, perampokan, ya kan? Beda. Kalau yang itu ya korupsinya memang kejahatannya memang menyeramkan ya. Tapi kalau yang namanya kejahatan keuangan, orangnya ganteng-ganteng, orangnya cantik-cantik nih kayak kayak Mbak Lia nih cantik-cantik kayak gitu ya. Nah, dan mereka gaya-gaya keren-keren, tasnya mahal, mobilnya bagus, bukan orang yang miskin. Bahkan mereka banyak yang punya perusahaan banyak, triliunan hartanya, tapi tetap mereka melakukan korupsi. Nah, maka oleh karena itu, karena ini financial crime, disebut dia sebagai crime, disebut dia sebagai kejahatan, ada tiga unsurnya. Unsur yang pertama adalah yang saya sebut sebagai theft. Dia ingin mendapatkan kekayaan. Baik itu untuk dirinya sendiri, ataupun untuk koleganya, ataupun untuk perusahaannya. Itu yang kita sebut dengan the theft. Dia ingin mendapatkan kekayaan. Karena ini adalah kejahatan keuangan, financial crime. Makanya kalau nanti kita melakukan korupsi itu salah satu unsurnya adalah kerugian keuangan negara. Karena ini dia ingin mendapatkan kekayaan yang bukan miliknya. Mungkin itu miliknya perusahaan, mungkin ini miliknya orang lain, atau bahkan miliknya negara. Karena milik negara dia menganggap, nggak apa-apa lah itu milik negara ini. Ya kan? Padahal itu kalau milik negara, itu milik seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Walaupun dia umpamanya korupsinya katakanlah umpamanya di perusahaan Pertamina, itu seluruh Indonesia pemiliknya. Atau umpamanya dia korupsi di Kutai Waringin, itu miliknya seluruh Indonesia. Karena kita udah sepakat bahwa Indonesia ini adalah satu. Pemiliknya adalah satu, yaitu seluruh rakyat Indonesia. Karena dia mengambil kekayaan yang bukan miliknya dia, maka dia mencoba mencari cara bagaimana menghiding, bagaimana agar dia bisa melaksanakan itu. Karena beda dengan pembunuhan. Kalau pembunuhan dia bisa melakukan sendiri. Pakai pistol dia tembak, selesai kan. Tapi kalau yang namanya fraud, nggak bisa lah dia. Walaupun dia umpamanya direktur utamanya, seperti direktur utama Patraniaga, dia melakukan korupsi, nggak bisa dia lakukan sendiri. Dia harus dengan inner circle-nya dia. Maka dia berupaya mencari merubah-rubah yang kita sebut dengan conversion. Kita sebut dengan conversion ini. Artinya dia merubah-merubah. Bagaimana cara merubahnya? Dia merubahnya cara dengan menipu. Menipu. Yang kedua dia melakukan dengan cara apa? Dengan si manipula. Manipulasi.
manipulasi laporan keuangan, ya kan? PT Kratev Indonesia tahun 2003 manipulasi laporan keuangan yang seharusnya dia rugi 69 miliar, dia nyatakan sebagai laba 6,3 miliar. Kimia Farma juga begitu. Garuda Indonesia juga begitu. SNP juga begitu. WorldCom juga begitu. British Telecom juga begitu. Enron juga begitu. Banyak yang melakukannya itu. Yaitu memanipulasi. Harusnya dia rugi, tapi dia buat laporan itu seakan-akan dia itu laba. Dahsyat loh itu. Orang akan tersesat, akan mengalami yang kita sebut dengan information asymmetry. Ada dua akibat dari information asymmetry. Yang pertama adalah yang kita sebut dengan adverse selection problem, salah mengambil keputusan. Yang kedua, moral hazard. Kita lihat banyak yang salah mengambil keputusan kan. Bagaimana bank-bank buku 4 itu salah dia memberikan kredit kepada SNP. Sehingga SNP dengan mudahnya melakukan moral hazard, menipu-nipu dia. Nah, gitu ya. Kemudian yang ketiga ini yang conversion ini dengan melakukan yang kita sebut dengan apa? Mana nih ya? Yang disebut dengan apa? Rekayasa. 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 Ada 3 macam rekayasa mereka lakukan. Pertama, mereka melakukan itu dengan cara melakukan markup, meninggi-ninggikan. Kita lihat bagaimana contohnya yang sedang viral di media sosial, pembangunan tol MBZ, tol layang MBZ dari Bekasi sampai ke mana itu mendekati apa Cikampek, ya kan? Kita lihat itu tinggi-tinggikan harganya. Bahkan bukan hanya ditinggikan harganya, di samping dia markup, dia juga melakukan markdown, diturunkan kualitinya, sehingga tidak ada mobil-mobil yang ukurannya besar diperkenankan untuk naik ke tol MBZ karena um, apa besinya diperkecil, kemudian apa kekuatan apa tiang pancangnya itu berkurang, kayak gitu terjadi yang namanya markdown. Atau contohnya umpamanya pada waktu itu kemarin pada waktu COVID, pemerintah menyediakan untuk masyarakat yaitu sembako dengan paket-paket sembako. Satu paket itu dianggarkan yaitu 1 juta rupiah. Isinya ada 5 kilogram beras, 2 liter apa? 2 liter minyak goreng, kemudian ada gula 1 kilogram, tepung terigu 1 kilogram, kemudian sarden 5 kaleng. Itu satu paket nilainya 1 juta. Pada waktu pengadaannya, pada waktu implementasinya, memang dia tetap mengadakan berasnya 5 kilogram. Tapi bukan beras yang kualitinya itu adalah kemasan. Dia pakai beras curah. Kita tahu curah itu ada banyak macamnya. Ada curah 1, curah 2, curah 3, dan lain sebagainya. Kemudian untuk minyak gorengnya, bukan minyak goreng kemasan. Yang ada merek macam-macam itu ada Bimoli, ada sunscreen, ada segala macam lah ya. Nah, yang diadakan adalah apa? Ada yang disiapkan itu adalah minyak goreng curah juga, dimasukkan dalam kantong plastik, diikat agar kantong plastiknya kuat, dibuatlah double, diikat dengan karet 2 liter, memang 2 liter, tapi kualitinya beda kan. Kemudian juga gula, bukan yang gula yang kristal putih, tapi gula yang kuning. Tepung, bukan segitiga biru, tapi segitiga biru. Segitiga merah, umpamanya kan ini ada biru, ada merah. Kemudian sardennya bukan yang merek terkenal, contohnya mereknya apa? Botan. Yang adakan adalah tetap 5, tapi mereknya Boten.
Jadi totali satu paket itu yang tadinya 1 juta, pada waktu implementasi hanya 400.000 rupiah. Mereka mengambil margin 600.000 rupiah. Dikalikan 1 miliar paket, maka dia mendapatkan 600 miliar rupiah. Luar biasa kan? Luar biasa, Pak. Inilah kelakuan, tindakan, perbuatan mereka-mereka yang rakus untuk menipu rakyat. Nah, karena dia tahu bahwa perbuatan itu tidak baik, dia akan berupaya untuk menyembunyikannya, menutup-nutupinya dengan yang kita sebut dengan concealment. Contohnya bagaimana Garuda Indonesia mengkonsilmen, mengatakan kami mengakui ini karena kami mengikuti PSK nomor 23. Padahal sesuai dengan PSK nomor 23, mereka tidak layak untuk menerapkan PSK nomor 23. Nah, kayak gitu. Inilah yang kita sebut dengan unsur-unsur fraud, unsur-unsur kecurangan. Kecurangan itu adalah bahasa hukum, bukan bahasa awam kita biasa. Kecurangan itu adalah bahasa hukum, artinya suatu kejahatan. Ibu dan Bapak sekalian, fraud itu ada 3 bentuknya. Bentuk yang pertama yang kita kenal sekali oleh para akuntan, yang kita sebut dengan fraudulent financial statement. Eh, apa? eh, Membuat laporan yang tidak benar. Ini sebetulnya ini kejahatan yang diatur dengan KUHP pasal 416. Artinya dia membuat laporan yang tidak benar. Dia membuat pembukuan yang tidak benar. Dia menyembunyikan informasi-informasi yang sebenarnya. Itu dalam KUHP diatur. Dan itu merupakan kejahatan, kejahatan keuangan. Dan kita lihat banyak sekali yang melakukan seperti ini. Ya, pernah ada mahasiswa bimbingan saya S3 mengambil disertasinya itu terkait dengan earning management. Kalau Bapak dan Ibu sempat nanti coba lihat di internet ya, earning management apakah itu fraud? Itu Haryono Umar. Nanti coba lihat di situ. Akuntan, kita para akuntan mengatakan earning management itu kalau yang bersifat efisien is okay. Yang tidak boleh itu adalah yang opportunistik. Tapi secara hukum tetap aja salah. Karena dia menyampaikan informasi yang tidak sebenarnya. Jadi kalau ada orang yang menggunakan informasi itu kemudian dia mengalami kerugian, sebetulnya dia bisa menuntut loh. Ya kan? Kita lihat bagaimana kantor akuntan publik di luar negeri itu banyak yang dituntut karena mereka menggunakan informasi hasil auditnya mereka itu. Nah, kita lihat juga umpamanya yang kedua, jenis yang kedua yang kita sebut dengan asset misappropriation, penggelapan aset. Ini diatur juga dengan KUHP pasal 416, yaitu penggelapan aset. Aset itu kan udah jelas, baik itu aset current asset, fixed asset maupun other asset, udah jelas peruntukannya untuk apa. Tapi kan kita lihat banyak yang menyalahgunakan. Contohnya kasusnya The Citibank of Indonesia. Inong Malindadi, the Vice President of Citibank of Indonesia, mengambil dana dari nasabah-nasabah yang kaya betul-betul kaya. Dia ambil itu, kemudian dia buka 4 perusahaan abal-abal, perusahaan shell, yang itu tidak punya kegiatannya hanya satu, yaitu menerima transferan dana. Dia transferkan dana di situ, kemudian setelah terkumpul banyak 423 miliar, baru kemudian dia transferkan kepada suaminya, orang yang tampan. Suaminya rambutnya sampai sini, ganteng, gitu ya, Mbak Alia ya, ganteng banget itu ya. Oleh suaminya yang berondong itu, dia berpoya-poya. Itulah salah satu bentuk yang kita sebut sebagai TPPU, tindak pidana pencucian uang. Ya kan? Kemudian ada juga kasusnya umpamanya Bank Syariah Mandiri cabang Bogor. Itu pernah viral juga itu. Bagaimana mereka memberikan kredit kepada salah seorang pengusaha di Bogor yang itu fiktif. Sehingga uang dari Bank Syariah Mandiri cabang Bogor
Itu mengalir sebesar 102 miliar. Itu aset misappropriation. Bahkan juga ada, pada waktu saya di KPK, ada seorang menteri. Pada waktu dia baru menjabat menteri, laporan keuangan itu tidak menunjukkan bahwa dia punya rumah besar, mahal di Jalan Senopati, Kebayoran Baru. Jalan Senopati kita tahu kan, bagi yang di Jakarta, luar biasa tuh. Bahkan IAI pun, IAPI, Office 88, itu di Jalan Senopati tempatnya. Nah, eh, Pak Menteri ini, begitu dia selesai dari Menteri, dia buat laporan harta kekayaan, saya lihat, kok ada tambahan rumah. Rumah di Jalan Senopati, besar. Tapi harganya murah. Di sana tuh harganya puluhan miliar, bahkan ratusan miliar. Kok ini hanya berpuluh-puluh juta saja? Begitu kita cek, ternyata itu adalah rumah jabatan menteri. Rumah jabatan menteri, karena dia menteri, dia punya kewenangan untuk memerintahkan kepada sekjennya, robah itu dari rumah jabatan menjadi rumah golongan satu. Padahal untuk merubah itu nggak boleh dia. Minimal dia harus minta persetujuan dari Menteri Keuangan atau DPR. Itu namanya rekayasa. Kemudian dia setelah eh, golongan satu belum bisa dibeli, maka dia perintahkan lagi kepada sekjennya 1 bulan berikutnya, robah menjadi golongan dua. Padahal untuk merubah itu minimal butuh waktu 10 tahun. Udah nomor golongan dua masih belum bisa dibeli, dia perintahkan lagi, robah menjadi golongan tiga. Setelah golongan tiga bisa dibeli. Namanya rumah rumah zaman dulu kan. Udah lama rumahnya itu. Dia beli dengan harga yang murah. Book value-nya udah kecil banget itu. Dia beli dengan harga murah. Masa rumah di Jalan Senopati harganya cuma puluhan juta? Nggak masuk akal itu. Maka saya bilang, Bapak mau saya tindak, mau mau perlakuan penindakan atau pencegahan? Kalau penindakan, Bapak masuk penjara. Minggu depan masuk penjara, udah jelas. Buktinya udah jelas. Akhirnya dia dengan senang hati mengembalikan rumah tersebut. Kan gitu ya. Sekelas menteri pun banyak yang melakukan kayak gitu. Apalagi perusahaan-perusahaan dengan segala macam tekanannya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini hanya saya dalam buku saya Corruption and the Devil itu yang menjelaskan seperti ini. Kalau Bapak dan Ibu lihat Albrecht atau buku-buku yang lain, nggak ada yang mereka cerita gitu karena mereka tidak punya pengalaman ya. Jadi saya membangun forensik di Indonesia itu sejak tahun 2016. Jadi bahkan sejak saya disertasi saya itu kan korupsi di migas. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, kalau ini kaitannya terjadi dengan keuangan negara, maka pasal 415 416 KUHP ini berubah dia menjadi pasal 9 Undang-Undang 31 tahun 99. Jungto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Artinya apa? Nggak ada yang namanya fraudulent financial statement. Yang ada apa? Namanya kalau ini masuknya ke sini. Artinya korupsi. Jadi kalau terjadi di BUMN, BUMD, Kementerian, Pemda, nggak ada lah itu yang namanya fraudulent financial statement. Salah membuat laporan keuangan, nggak ada. Yang ada adalah korupsi. Juga demikian, aset misappropriation. Kalau ini kaitannya dengan keuangan negara, maka ini berubah menjadi pasal ini pasal 8 yang tadi. Sorry, pasal 8. Ini adalah pasal 9 Undang-Undang 31 tahun 99. Nah, artinya apa? Ini pun nanti akan bermigrasi dia. Migrasi ke sini menjadi korupsi. Nah, makanya saya bilang kepada Pak Menteri itu, Pak, ini nanti kalau kalau nggak dikembalikan, saya menerapkannya dengan pasal korupsi, bukan pasal asset misappropriation. Dan itu kan lebih lebih dahsyat. Nah, inilah bentuk-bentuk fraud yang secara teori kita pahami seperti itu. Baik, uh, dan berikutnya kita lihat, ini contoh-contoh korupsi, daftar 9 tersangka korupsi Pertamina, luar biasa. Triliunan, bahkan ada yang mengatakan sampai 9, 10, 1000 triliun
kerugian negara. Indonesia kaya loh. Tapi orang-orang yang seperti ini yang mengakibatkan Indonesia yang mengakibatkan. Contohnya begini, pendidikan itu masuk di dalam Undang-Undang Dasar. Ada dua pelayanan dasar yang harus disediakan oleh negara. Ini menurut Undang-Undang Dasar, Pak, Konstitusi, yaitu kesehatan dan yang kedua adalah pendidikan. Makanya untuk pendidikan itu disebutkan di sana minimal 20% itu adalah untuk minimal 20% dari APBN itu dan APBD untuk pendidikan. Tapi ternyata yang menurut saya mereka-mereka seperti ini nih, mereka udah kaya, gajinya tinggi, ya kan, fasilitas luar biasa, masih segar, sehat, segala macam. Mereka hianati. Mereka mengkhianati kepercayaan publik. Sementara kita, para dosen ya, cari hibah aja susah banget. Persyaratannya berlipat-lipat. Untuk menjadi naik pangkat dari AA ke lektor, lektor ke LK, LK ke guru besar, luar biasa susahnya. Berpuluh tahun kita harus menghasilkan Scopus. Saya kemarin Scopus saya tahun 2024, Desember 2004, saya harus bayar 60 juta. Sementara mereka nyantai-nyantai aja, korupsi luar biasa begitu. Ada yang tiba-tiba mendapatkan gelar profesor, ada yang tiba-tiba mendapatkan gelar doktor. Kan? Iya kan? Memang ketimpangan-ketimpangan seperti itu harusnya diselesaikan. Ada 5 persoalan di negara kita ini, yaitu yang saya sebut dengan civic, corruption, inequality, poverty, injustice, dan yang ketiga adalah distrust. Bagaimana kita ingin menyatakan masyarakat itu percaya? Sekarang masyarakat kan bingung juga. Mau beli Pertalite nggak boleh. Dipaksa Pertamax dia nggak percaya. Ya kan? Juga kita lihat bagaimana ini BTS. Harusnya dalam rangka untuk menghilangkan ketimpangan orang-orang daerah saudara-saudara kita daerah 3T itu harus juga memiliki ke, ke, kemampuan untuk berkomunikasi dengan 4G waktu itu. Disediakan oleh pemerintah dana anggaran sebesar 28 triliun. Tapi mereka mengkhianati, dia ambil 8 triliun. Sehingga tidak terjadi yang namanya pemerintah itu memberikan pelayanan untuk menghilangkan inequal. Kalau saya ada berapa kali saya menguji mahasiswa S2 pada waktu apa itu kemarin itu eh, apa COVID, mereka pulang kampung. Ada yang di NTT, ada yang di Papua. Pas ujian, Pak sebentar Pak, karena ini katanya saya harus naik gunung, naik pohon yang tinggi, itu pun hilang-hilang. Ininya apa? Sinyalnya. Padahal mereka juga the owner of Indonesia. Mereka juga adalah pemilik Indonesia. Di Papua juga ada IAI kita. Kan kesulitan mereka untuk itu. Makanya pemerintah betul-betul memperhatikan itu. Sayangnya oknum-oknum seperti ini yang mengkhianati. Yang ketiga ini kasusnya seperti di Kementerian Sosial. Ada korupsi, mereka menerima suap sebesar 14,7 miliar cash dalam 7 koper. 14,7 miliar, 14,7 miliar dalam 7 koper. Ada juga anggota BPK, termasuk pimpinan BPK, namanya Aksanul Kossasi, menerima suap sebesar 40 miliar dalam 1 koper. Dahsyat nggak tuh? Lembaga atau orang yang seharusnya melakukan pengawasan, melakukan audit. Tugasnya BPK itu adalah apa? Menjaga, membangun accountability of keuangan Indonesia. Tapi mereka sendiri yang berkhianat. Dalam 1 koper dia terima uang sebesar 40 miliar. Karena dia tahu uang itu uang tidak bersih, uang kotor. Maka dia sewa rumah di Kemang, tempat-tempatnya ekspatriat itu, rumah kosong, untuk menyimpan duit itu. Kasihan nggak tuh para koruptor? Ini juga lihat nih, para mereka-mereka yang sudah terkena kasus, ya kan? Artinya apa? Artinya
eh, susah lah kita melepaskan diri dari apa jerat korupsi ini. Kita semakin turun, IPK kita, indeks persepsi korupsi kita makin turun. Yang tadinya sudah sudah masuk kategori yang beringsut-ingsut kita meninggi, sekarang makin lama makin turun lagi. Sekarang kita posisinya sudah menjadi posisi ke-89 yang tadinya kita sempat posisi 110 dari 180 negara. Jadi semakin berat ini kalau umpamanya penegakan hukum, pemberantasan korupsi kita masih seperti ini, ya agak berat kita untuk ini. Semakin kencang kita sama dengan umpamanya gatal. Gatal itu semakin kita garuk semakin melebar dia. Nah itu juga kayaknya korupsi kita ini. Mulai dari Sabang sampai Merauke, mulai dari kota sampai ke desa, mulai dari pusat kota sampai ke pinggiran, mulai dari Pulau Rote sampai Miangas. Ada korupsinya itu. Dahsyat kan? Nah, kalau kita hanya menyerahkan kepada, ada dua, sebetulnya ada lima pemberantasan korupsi itu. Combating corruption itu. Ada yang namanya penindakan, ada yang namanya pencegahan, ada yang namanya monitoring, ada yang namanya koordinasi, dan ada yang namanya supervisi. Penindakan mulai dari Dumas, pengaduan masyarakat, kemudian penyelidikan, penyidikan, penuntutan, inkrah, dan yang terakhir adalah eksekusi. Itu ada di dalam KUHP. Kita undang-undang hukum acara pidana. Ada itu. KUHP itu sebetulnya sama aja dengan SOP. Ada di sana diatur. Bagaimana melakukan penyelidikan, bagaimana melakukan penggeledahan, bagaimana melakukan penahanan, bagaimana melakukan BAP. Ada diatur sekali jelas di sana. Ya kan? Nah, pencegahan ada yang namanya laporan harta kekayaan, ada yang namanya sosialisasi, ada yang namanya laporan gratifikasi. Tapi sayangnya pencegahan yang dilakukan itu jauh panggang daripada api. Contohnya Bupati Kutai, Kartanegara. Dulu bapaknya itu korupsi juga, sudah almarhum. Korupsi juga tangan oleh KPK juga, sampai terakhir dia berobat ke mana, ke Singapura, hari meninggal. Digantikan oleh anaknya, bupati namanya Rita. Pada waktu dilakukan sosialisasi dia mengatakan, ada anak buah saya yang korup, N. Tapi ternyata seminggu sesudah dia menyampaikan yang begitu, statement yang demikian gagah perkasanya, seminggu kemudian KPK menangkap dia, dinyatakan dia sebagai korupsi. Kan luar biasa. Kita suka dengan lip service, omongan bagus-bagus, faktanya jauh dari panggang dari api. Nah itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah kalau kita lihat ini makin banyak nih, makin ada penyuapan segala macam ya. Maka ada yang namanya ISO 37001, SMAP, ya kan? Pencegahan dilakukan dengan SMAP, Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Ada POJK nomor 39 tahun 2019, yaitu eh, apa, kebijakan anti fraud. Kemudian ada Menpan mengeluarkan Permen nomor 10 tahun 2019, yaitu membangun zona integritas dalam rangka untuk mewujudkan WBK, wilayah bebas dari korupsi. Semua itu hanya sistem, nggak ngefek. Karena memang kebiasaan kita itu adalah begitu. Sistemnya ada, ya kan? Tapi implementasinya, nanti dulu. Makanya juga umpamanya good corporate governance itu tidak tidak betul-betul berjalan dengan baik. Makanya ada orang yang mengeluarkan, padahal di good corporate governance sudah lengkap. Karena hanya lip service, hanya yang penting ada, maka terjadilah banyak permasalahan-permasalahan. Maka dikeluarkanlah ada yang namanya GRC, Governance, Risk Management, and Comply. Harusnya kalau dia udah GCG, dia pasti comply. Ya kan? Tapi karena itu tidak diterapkan dengan baik, tidak diterapkan dengan secara total, akibatnya orang melihat apa ini GCG ini, nggak lengkap nih, nggak cukup. Tambahinlah dengan manajemen risiko dan comply, kepatuhan. Kayak gitu, Ibu dan Bapak sekalian ya. Oke, nah
Sekarang kita lihat yang namanya korupsi. Undang-Undang nomor 31 tahun 99, Junto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Yang namanya korupsi, yang namanya korupsi, dulu itu yang namanya korupsi itu hanya yang ini, yang terkait dengan kerugian keuangan negara. Sekarang menjadi 30 jenis, 30 delik yang namanya korupsi itu. Ada yang namanya suap menyuap, bribery, riswah, ada yang namanya extortion, extortion, extortion ya. Ada yang namanya gratifikasi. Nih, ada 30 jenis yang namanya korupsi. Kita gedein lagi deh. Mana nih? Nah, ini ya. Kita lihat dulu yang pertama, yang itu terkait dengan kerugian keuangan negara. Lebih dari 70% korupsi di Indonesia itu kaitannya dengan yang kuning ini. Kuning ini hanya warna, tidak ada maksud apapun, ya kan? Agar kita nyaman melihatnya. Kalau warnanya cuma satu, bosan ya kita ya. Makanya saya buat tuh berwarna-warni, biar hidup kita tuh warna-warni, ya kan? Indonesia kan warna-warni. Itu membuat kita itu menjadi nyaman tinggal di Indonesia. Jadi yang namanya kerugian keuangan negara itu, Ibu Bapak sekalian, sebentar, sebelum kerugian keuangan negara. Dari 30 jenis korupsi itu, saya bagi menjadi dua. Ada yang terkait dengan uang negara, dan yang kedua yang tidak terkait uang negara. Yang terkait dengan keuangan negara ada pasal 2, Undang-Undang 3199, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan pasal 3, Undang-Undang 31 Tahun 99, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sedangkan yang tidak terkait dengan uang negara ada yang kita sebut dengan suap, riswah, bribery, pemerasan, extortion, dan gratification. Gratifikasi. Gratification ya. Kita lihat dulu yang pertama, yang terkait keuangan negara. Yang namanya korupsi itu pasti ada unsur-unsurnya. Kalau kita berbicara secara hukum, selalu berdasarkan unsur. Sehingga kalau unsurnya itu tidak terpenuhi, itu bukan korupsi. Apa unsur-unsurnya? Sesuai dengan pasalnya. Pasalnya itu mengatakan, barang siapa atau setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam rangka untuk menguntungkan diri sendiri orang lain maupun korporasi dan mengakibatkan kerugian keuangan negara, itulah yang kita sebut sebagai korupsi. Ya kan? Setiap orang melakukan perbuatan melawan hukum, ini pasal 2. Kalau pasal 3-nya menyalahgunakan kewenangan dalam rangka menguntungkan diri sendiri, orang lain maupun korporasi, dan mengakibatkan kerugian keuangan negara. Itu yang kita sebut korupsi. Kalau salah satu saja unsur ini tidak terpenuhi, itu bukan korupsi. Kalau tidak ada pelakunya, bukan korupsi. Contoh, kasus pengadaan mobil pemadam kebakaran. Setelah ditetapkan tersangka semua gubernur, bupati, wali kota yang terlibat, dirjennya pada waktu itu Untarto, menterinya pada waktu itu Letnan Jenderal Hari Sabarno, masuk penjara semua. Si pengusahanya bernama Hengki Samuel Daud kemudian melarikan diri, exile ke luar negeri. Lama dia di luar negeri. Uangnya banyak, nyaman-nyaman aja dia. Tapi yang namanya Indonesia, tetap aja dia kangen dengan Indonesia. Betapa indahnya Pantai Kute. Oh, dia pengen balik lagi ke Indonesia. Ya kan? Tapi dia tahu, karena dia itu DPO, daftar pencarian orang, pasti dia akan tertangkap. Baik mati maupun tidak mati. Nah, akhirnya dia putar otak, bagaimana caranya agar saya ini bisa pulang ke Indonesia, tapi dengan nyaman. Dia melakukan operasi plastik. Yang tadinya biasa-biasa saja menjadi ganteng. Ya ganteng ya Mbak lihat. Kayak Korea-Korea gitulah ya. Karen Heong gitu kan katanya ganteng.
Kalahlah kita yang di sini, apalagi saya kalahlah kegantengannya itu. Sehingga dia ngaca, oh ternyata gue ganteng juga nih. Kenapa nggak dari dulu ya? Karena uangnya banyak. Dia apa operasi-operasinya dengan yang mahal. Akhirnya dia memutuskan untuk pulang. Dia menggunakan yang palsu-palsu. Masuklah kemudian dia ke mana itu ke imigrasi yang di sana. Imigrasi langsung tahu dia. Ini orang ini yang dicari ini. Bagaimana mungkin orang yang sudah berubah penampilannya, yang tadinya asabi-asabi aja, biasa-biasa aja, tiba-tiba menjadi ganteng, luar biasa, bisa ketahuan. Bagaimana itu? Kenapa bisa seperti itu? Itu kan? Nah, ternyata itu karena ada keunikan manusia. Setiap kita manusia ini punya keunikan. Keunikan manusia itu diikuti dengan namanya keahlian. Jadi ada orang yang ahli dengan keunikan-keunikan itu. Penegak hukum tahu semuanya itu keunikan setiap orang itu. Sehingga akhirnya dia menghubungi kita, bagaimana Pak? Ditangkap aja. Kan dia mau pulang ke Indonesia, biarkan aja. Pulanglah dia ke Indonesia, deng, 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 deng. Wah, happy dia sepanjang perjalanan. Sampai ke Cengkareng, waktu itu belum ada Terminal 3. Sampai Cengkareng, hilang lagi. Bagaimana nih? Dia udah sampai di sini. Nanti dia hilang. Biarkan aja lah, biarkan. Akhirnya dia dibiarkan, pulanglah dia ke rumahnya di Pondok Indah. Rumahnya mahal loh, bagus. Pengusaha kan, wajarnya itu. Tak lama, begitu udah dini hari, langsung dia dijemput. Dia dijemput langsung dimasukkan ke dalam rumah tahanan. Masuk rumah tahanan, dia shock. Dalam hanya beberapa minggu kemudian dia meninggal. Karena dia meninggal, tak mungkin lagi ditanya-tanya kan? Kamu korupsi ya? Nggak mungkin. Maka kemudian akhirnya dia kasusnya gugur karena dia meninggal. Nggak ada orangnya. Sama kayak Harun Masiku kan. Harun Masiku kayak gitu juga. Karena orangnya meninggal. Nggak bisa lah. Kita dulu ada, dulu ada seorang akuntan kasus di Bank Indonesia, ya kan? Kita mau periksa tuh dia dulu itu. Tapi kemudian kita mendapatkan informasi bahwa dia sedang mengalami operasi kepalanya lagi dibelah, dibelah kepalanya itu. Ya, ini. Nah, dibelah kepalanya. Tak lama dia juga meninggal. Banyak loh kasus-kasus yang apa yang pelakunya kemudian menghilang, akhirnya dia atau meninggal, akhirnya kasusnya gugur. Ada dulu pernah ada seorang politikus, dia ambil dia tersangka, dia karena panik naik mobil Fortunernya nabrak tiang listrik, jedar, kepalanya ada bapaunya, tapi dia nggak meninggal, ditaruh aja masuk penjara. Karena yang namanya meninggal itu kan bukan bukan prerogatif kita, itu urusan Tuhan. Tuh. Ada yang unsur yang kedua yang disebut dengan menguntungkan diri sendiri. Rata-rata orang korupsi itu pengen kaya raya. Kita ingat Gayus Tambunan, bagaimana dia ingin kaya rayanya itu, sampai-sampai dia korupsi banyak banget. Dia eh, dulu dia seorang akuntan, ya, seorang akuntan, tapi karena dia ingin kaya raya dengan cara yang tidak baik, maka akhirnya dia ditetapkan dia tersangka untuk dirinya sendiri. Kalau kita lihat umpamanya kasusnya Bank Indonesia tahun 2004, Gubernur Bank Indonesia dengan para deputinya itu menggelontorkan uang 100 miliar kepada anggota Komisi 11 DPR. Apa alasannya dia menggelontorkan uang negara kayak gitu? Mereka tidak menikmatinya, tapi dia ada keinginannya. Keinginannya apa? Agar undang-undang BI segera dikeluarkan oleh DPR. Masuk penjara mereka. Walaupun dia tidak menikmati, yang menikmati adalah anggota DPR.
Kasusnya juga Menteri Kesehatan, Profesor Ahmad Suyudi, juga demikian kayaknya banyak. Jadi kalau umpamanya ada auditor mengatakan, wah nggak dapat uangnya itu, tapi Anda yang tanda tangan berita acara itu, Anda masuk, Anda berbuat. Yang dihukum itu adalah perbuatan, bukan orangnya. Tapi perbuatan itu ada orangnya, maka orangnya juga ikut, ya kan? Atau yang namanya korporasi, kita lihat Nindya Karya cabang Sumatera Utara dan Aceh yang bekerja sama dengan PT Tiwah Sejati yang menjadi membangun, mereka namanya adalah NSJO, Nindya Sejati Joint Operation, membangun pelabuhan bongkar internasional di Sabang. Mereka korup dari tahun 2004 sampai dengan 2011. 7 tahun men korupsinya. Dan korupsinya itu dinikmati juga oleh perusahaan. Maka perusahaan juga menjadi tersangka. Kasusnya Jiwasraya ada 13 perusahaan yang sudah menjadi terdakwa. Jadi bukan hanya orang, perusahaan atau organisasi bisa juga jadi tersangka ataupun terdakwa. Ya kan? Dan juga yang kemudian ada yang jelas perbuatan mereka itu melawan hukum. Kalau setiap orang itu pasal 2, orang biasa, pegawai negeri biasa, itu melawan hukum, pasal 2. Tapi kalau dia pejabat, dia punya kewenangan, dia menyalahgunakan kewenangan itu, maka kita mengatakan bahwa dia itu sudah menyalahgunakan kewenangan. Dan yang terakhir adalah mengakibatkan kerugian negara. Kerugian negara ini yang bisa menghitung itu adalah para akuntan, auditor. Ada empat cara atau metode penghitungan kerugian negara itu. Ada yang disebut dengan total loss adjustment ke atas, total loss adjustment ke bawah, dan yang terakhir yang kita sebut dengan apa? Dengan nilai wajar. Itu yang disukai oleh hakim. Hanya ada satu total loss itu yang pernah diakui oleh hakim, yaitu yang terkait dengan kasus pengadaan lahan 1 juta hektar di Kalimantan Timur. 1 juta hektar, men. 1 hektar itu 10.000 meter persegi. Jadi kalau 1 juta hektar artinya apa? Artinya 10 miliar meter persegi. Nah, kayak gitu. Ya kan? Kita bingung waktu itu mau ngitungnya kayak mana. Akhirnya difoto dari atas menggunakan helikopter, dihitung antara luas kali ininya, kemudian dikenakan jarak antar kayu-kayunya, dikenakanlah dia untuk membayar sebesar 436 miliar dan hakim setuju. Pada waktu itu dia tidak mau bayar. Dia mau ngambil subsidiarnya aja. Kalau dia subsidiarnya kan hukuman badan. Kalau dia ambil subsidiarnya 1 hari saja, uang 436 miliar itu hilang, musnah. Dahsyat tuh. Mereka ini udahlah korupsi, masih mau main-main pula. Kemudian kita freeze. Perusahaan-perusahaan di freeze, akhirnya dia mau bayar. Harus pintar-pintar juga loh. Nah, ini kan upaya tadi ya. Saya upaya penindakan ini jelas. Kita waktunya masih berapa lama, Mbak Lia? Waktu saya. Waktunya masih 15 menit lagi, Prof. Oke. Untuk sesi Ya, materi. saya lompat kalau gitu ya. Saya Iya. lompat ke yang tadi ini sudah saya sampaikan semua. Ya kan? Nah, saya lompat kepada ininya kita. Karena kan kita lihat ya, ternyata korupsi kita nggak kurang-kurang. Makin lama makin meningkat. Baik kuantiti maupun kualitas. Korupsi itu ada 2 macam. Ada yang ilegal, ada yang legal. Ini nggak pernah ada orang ngomong kayak gini. Kalau dia tidak berpengalaman. Yang ilegal itulah yang dilakukan dengan upaya penindakan. Mulai dari pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, inkrah, sampai dengan eksekusi. Itu yang namanya penindakan. Tinggal mengikuti KUHP aja. Ya kan? Tapi ada yang legal loh. Yang legal itu contohnya apa? Dia ada pejabat di Jakarta ingin menikahkan anaknya. Di kita itu kalau menikah itu kan yang sibuk itu orang tuanya. Undangan itu terlalu banyak undangan orang tuanya. Jadi si pejabat ini, seorang dirjen ini ingin mengundang pejabat-pejabat kepala-kepala dinas di daerah-daerah seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua. Nah, bagaimana agar mereka itu bisa menghadiri undangan pernikahan itu? Putar otak lah nih pejabat ini. Dia buatlah yang namanya rapat kerja.
raker yang mengundang seluruh pejabat-pejabat di daerah. Dia siapkan anggarannya. Jadi dana orang-orang itu dari daerah ke Jakarta dia tanggung dengan uang negara, perjalanan dinas. Kan luar biasa mahal. Dari Papua berapa tuh? Biaya tiketnya udah sekian. Belum hotelnya, belum uang sakunya. Dan itu seluruh Indonesia. Sampai ke Jakarta hari Jumat mereka rapat dari jam 8 sampai jam 12. Hasilnya apa? Hasilnya adalah laporan rapat kerja. Just a report. Nothing else. Tidak ada outcome-nya, nggak ada. Nggak ada dampak segala macam. Besoknya hari Sabtu, karena masih di Jakarta, mereka menghadiri undangan pernikahan. Kayak gitu. Uang negara habis untuk kayak kayak gitu loh. Dana pendidikan habis kayak kayak gitu. Ya kan? Nah, itu yang harusnya di, di apa para internal auditor tuh harus melihat yang kayak kayak gitu. Jangan hanya mengaudit-audit yang kan kita katanya punya three lines of defense. Yang macam mananya itu? Harus tahu permasalahan betul-betul di setiap kementerian, lembaga, di setiap BUMN itu apa permasalahan yang paling penting yang harus kita selesaikan. Legal sih memang tidak bisa diapa-apakan. Kegiatannya ada tidak fiktif, tetapi outcome-nya nol, zero. Kalau di perguruan tinggi nggak ada yang kayak kayak gitu. Penelitian kita penelitian benar, ya kan ya? Ngajar ngajar benar. PKM PKM-nya sebenarnya ada nggak yang bohong-bohong? Nggak ada. Bahkan hasilnya sampai menghasilkan Q1, ya itu yang upaya lakukan. Kenapa tidak apa pemerintahan tidak mau mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh para dosen ini? Saya baru menjadi dosen. Kan tadinya kan saya birokrat tulen. Dan saya menjadi dosen dan saya menghayati betul-betul. Hanya Sinta skor saya tinggi. Google Scholar saya juga paling tertinggi di kampus saya. Sinta skor saya juga tertinggi. Karena saya menghayati. Nah, ada 3 yang saya sebut sebagai new effort. Apa new strategi. Kalau mengikuti yang kayak sekarang ini, apalagi upaya-upaya pencegahan yang kayak gitu dilakukan, habis anggaran bikin WBK, wow, rapat sana, rapat sini, ya, bangun ini, bangun itu, kemudian presentasi ini segala macam, habis anggaran negara. Jadinya cuma sistem-sistem aja, laporan-laporan aja, ya kan? Sosialisasi sana sini, hasilnya kayak kayak gitu aja. Ada yang namanya strategi nasional pencegahan korupsi kayak kayak gitu aja. Audit auditnya internal audit juga begitu-begitu aja. Nah, ternyata temuan dari BPK masih tetap banyak. BPK menyatakan WTP, tapi kemudian KPK menetapkan menjadi tersangka. Kan begitu. Nah, oleh karena itulah maka yang pertama saya perkenalkan di buku saya yang merah yang namanya Corruption the Devil, yang itu entah siapa nanti akan mendapatkannya, hadiah dari saya, itu ada yang namanya fraudster. Tahun 1953 ada yang namanya Thomas Cressy. Thomas Cressy itu menyatakan bahwa ada 3 penyebab korupsi atau fraud itu. Namanya adalah fraud triangle. Ada opportunity, ada pressure, ada rationalization. Dia mengatakan itu aja lah, itu aja yang harus tangani. Tapi kemudian tahun 2004 ada 2 yang namanya HW, Hermansen and Wolf, 2 orang. Dia mengatakan nggak bisa hanya cuma 3 itu. Walaupun dia punya kesempatan, walaupun dia ditekan, walaupun dia bisa melakukan pembenaran, tapi kalau dia tidak punya kewenangan, bagaimana? Tidak ada dosen di Indonesia ini yang korupsi. Tapi kalau rektor ada, ya kan? Tidak ada pegawai negeri itu yang korupsi. Tapi kalau eselon satunya ada, tidak ada pegawai BUMN itu yang korupsi. Tapi kalau di rootnya banyak, tidak ada pegawai bank yang korupsi. Tapi di root Bank Jabar Banten korupsi. Nah,
Artinya apa? Karena dia punya kewenangan. Tidak ada pegawai Pemda yang korupsi, tapi gubernurnya korupsi karena dia punya kewenangan, punya capability. Ya, kalau umpamanya kita dosen mau korupsi apa coba? Korupsi spidol, bisa juga kita beli ya dengan uang serdos masih mampu lah kita bayar jurnal aja mampu kita kan demi untuk majunya pendidikan Indonesia kita keluarkan uang pribadi untuk kampus agar ratingnya naik, ya kan? Nah, itu Harmanson and Wolfie. Khusus Indonesia, tahun 2016, ada orang Indonesia namanya HU. Pak HU ini Bapak nih, HU ini. HU itu mengatakan, ada unsur yang kelima, sehingga dia berubah menjadi yang namanya fraudster. Ada unsur yang kelima, yang itu disebut dengan lack of integrity. Lack of integrity, satu sini aja. Lack of integrity. Kehilangan integritas. Orang-orang yang korupsi itu karena dia kehilangan integritas. Dan berdasarkan penelitian saya, yang itu dipertanyakan oleh apa para reviewernya pada waktu saya menerbitkan jurnal saya yang Q1 itu, masa begini? Memang sebagian besar korupsi di Indonesia itu disebabkan karena lack of integrity, kehilangan integritas. Ada 3 level of integrity. Tidak pernah ada buku dimanapun yang mengatakan ini. Hanya di buku saya. Namanya there are 3 levels of integrity. Yang pertama adalah yang saya sebut sebagai comply. Orang-orang yang berintegritas itu bukan karena dia itu orangnya bagaikan dewa, enggak. Orang yang bagaikan, orangnya seperti pendeta, enggak. Orang yang namanya berintegritas itu biasa-biasa aja. Dosen biasa-biasa aja. Pegawai biasa-biasa aja. Tapi apa? Tapi dia panuruit, dia patuh, dia comply. Comply pada apa? Aturan. Kode etik dia patuhi. Peraturan perundang-undangan dia patuhi. Pokoknya dia patuh aja. Itu orang berintegritas, level yang paling rendah. Kalau kita lihat bagaimana seorang pejabat menerima suap 40 miliar, padahal dia pimpinan BPK, dia udah nggak patuh. Karena pada waktu dia diangkat, disumpah jabatannya itu dia sudah menyatakan, mengikrarkan, saya tidak mau menerima apa yang lain-lain yang tidak jelas dalam bentuk apapun. Ternyata dia berkhianat. Dia kehilangan integritas. Bagaimana contohnya seorang ketua Dewan Perwakilan Daerah. Kaya raya, Pak. Perusahaannya banyak. Gedungnya tinggi-tinggi. RI 7. Dari ujung rambut sampai ujung kepala, sampai ujung kaki. Semuanya di mereknya uang negara. Semua dibayarin oleh negara. Tapi masih juga nggak puas. Masih mau terima yang 100 juta. 100 juta. Itu kan kecil banget uang yang bagi dia. Bagi saya mah banyak. Bagi dia juga kecil. Itu ya. Nah, karena apa? Dia udah kehilangan integritas. If you lose weight, you have lost nothing. If you lose health, you have lost something. If you lose integrity, you have lost everything. Everything. Hilanglah kewibawaannya itu. Nah, itu yang pertama, prostat. Jadi kalau umpamanya kita lihat penelitian-penelitian udah banyak dong yang menerapkan ini, prostat ini. Itu eh, jadi kalau ingin menyelesaikan korupsi di Indonesia ya dibangunlah integritasnya. Bagaimana cara membangun integritas? Banyak caranya. Salah satu adalah yang saya sebut sebagai small is beauty. Mulai dari kecil-kecil dulu, kepatuhan, deadline diikuti, ya kan? Tridharma dijalankan. Kalau dosen saya yakin sih Tridharma. Kalau di kementerian itu nggak ada Tridharma. Dia hanya kerja aja. Bahkan ada yang namanya PGPS, pintar goblok penghasilan sama. Itu istilah kita di pegawai negeri dari dulu, Mbak. Ya, kan saya juga pegawai negeri. Sampai sekarang saya masih pegawai negeri. ASN. Kayak gitu. Ada orang yang rajin, gajinya juga segitu. Yang malas, datang pagi, absen, kemudian ngeluyur dia entah kemana.
Melala dia, pulang nanti absen lagi. Kayak gitu dia lakukan. Gajinya sama, tunjangan kinerjanya sama. Kenapa dosen susah sekali dapat tunjangan kinerja? Question mark. Kenapa? Nah, upaya yang dilakukan oleh dosen menjadikan orang-orang menjadi pintar, menjadi ini segala macam. Nggak dianggap itu, ya kan? Makanya kalau menurut saya harusnya hibah-hibah itu nggak usah lah terlalu dipersulit, ya kan? Ini persyaratannya macam-macam. Kemudian yang kedua, mulai tahun 2020 sampai 2024, saya membangun bagaimana yang namanya untuk upaya untuk pendeteksian korupsi. Nah, saya lihatkan aja ya. Ini yang tadi yang saya sebut fraudster. Ada opportunity, rationalization, pressure, capability. Yang terakhir adalah yang disebut dengan lack of integrity, kehilangan integritas. Saya masuk kepada yang kedua, yang saya sebut sebagai HU model. HU model ini dikeluarkan oleh HU juga. Kalau tadi fraudster dikeluarkan oleh HU model ini juga dikeluarkan oleh HU tahun 2020 sampai 2024. Nanti juga saya kasih bukunya bagi yang beruntung, gitu ya. Nah, modelnya sama dengan model yang seperti regresi biasa. Gitu. Nah, tetapi dan ini sudah ada di website saya namanya combatingcorruption.com. Udah ada. Kalau umpamanya di situ dan nanti klik buka di situ dan Anda untuk menerapkan itu syaratnya harus register dulu. Begitu nanti Anda register, nanti saya admit udah bisa mulai menerapkan ini. Ada beberapa BUMN itu yang kemarin saya jelaskan itu dan mereka sudah mulai registrasi register dan sudah bisa mulai menerapkan ini. Dan itu ada banyak yang harus diisi. Begitu diisi, nanti dia akan keluar. Sistem itu akan mengatakan ada 3 klaster. Ada 3 klasternya itu. Ini jurnalnya ya, jurnal tahun 2024. Q1 ini, Emerald. Nah, ada tiga apa? Eh, ini apa? Klaster. Klaster yang pertama klaster kategori green. Kalau green itu artinya nggak ada korupsinya di situ. Tapi nggak ada di Indonesia yang green-green kayak gitu, ya kan? Kategori yang kedua yang kategori gray, abu-abu, berpotensi terjadinya korupsi. Jadi kalau kita ingin menerapkan katakanlah di bank daerah, di kampus kita, kalau kampus kita negeri kan, coba terapkanlah ini. Janganlah ada yang main-main, ya kan? Waktu saya baru menjadi inspektur jenderal, ada kasus 16 perguruan tinggi itu. Untuk kita bisa menyelesaikan dengan baik waktu itu dengan menteri dan dirjen pendidikan tinggi. Dirjen Dikti waktu itu Prof. Joko Santoso, menterinya adalah Pak Nuh. Nah, kita selesaikan, ya kan? Jadi bisa menerapkan ini. Yang ketiga adalah yang kategori merah. Banyak terjadi hasil penelitian saya itu, makanya orang luar negeri itu salah satu reviewernya itu adalah orang kepercayaan Ratu Inggris di bidang korupsi. Dia bertanya dengan saya melalui korespondennya itu. Ya, lama kita korespondennya. Bukan apa-apa, hanya karena kenapa terlalu banyak yang merah ini? Kenapa yang merah ini terlalu besar? Itu dia bertanya. Ya, Baik, saya Prof. bilang Anda tidak Mohon mengerti maaf, ini. saya izin menyela, Prof. Oke, oke. Oke, Sebentar, sepertinya kita lanjut ke sesi diskusi, tapi sebentar, tetap sebentar. sambil Terakhir, terakhir, pemaparan terakhir, materi terakhir. ya, Prof? Oh, nggih, silakan. Terakhir, ya. Udah banyak juga nih yang tanya, Prof. Ya. Oke. Yang terakhir ini adalah yang saya sebut dengan saya memasukkan yang kita sebut dengan apa? Dengan theory of the fraud. Ini bentar lagi akan keluar bukunya. Nanti saya juga bisa bagikan kepada yang bernasib baik. Dan juga saya ingin lakukan penelitian untuk memperkuatnya itu. Jadi theory of the fraud itu terjadi karena ada kekuasaan yang disalahgunakan melalui konflik of interest dengan dimoderasi oleh containment. Ada 3 jenis containment itu. Ini rumusnya seperti ini. Fraud adalah power yang sudah terpapar dengan konflik of interest dan dimoderasi oleh containment. Ada 3 jenis containment itu. Di sini nggak ada ya. Containment itu ada yang namanya inner containment,
ada yang disebut dengan outer containment, dan yang ketiga adalah yang disebut dengan social bonding. Nah, ini kalau nanti bertanya nanti akan saya jelaskan panjang lebar ya. Saya rasa cukup itu saja dari saya, lebih kurang mohon maaf. Terima kasih Mbak Lia. Baik, terima Tutup kasih ya, tutup banyak, Mbak Lia. Prof. Tutup ya. Iya, disilakan. Wah, eh, sudah asik sekali ya Prof ya dalam memaparkan materi, tapi sayangnya karena waktu yang terbatas gitu ya Prof, dan ternyata juga Bapak Ibu peserta sudah antusias nih Prof, sudah banyak ada pertanyaan nih di kolom chat ya Prof ya. Oke. Oke baik, mungkin saya persilahkan langsung kepada Bapak Iputu Agus Supatiana untuk langsung bertanya kepada narasumber kita pada hari ini, Prof Haryono, saya persilakan. Halo. Halo, selamat pagi. Baik, selamat pagi. Disilakan untuk memperkenalkan dirinya, Pak Iputu Agus Supatiana, bisa langsung bertanya dengan narasumber kita pada hari ini. Saya silakan. Baik, terima kasih atas waktu, Kak, dan terima kasih atas waktu, Prof. Jadi, saya Iputu Agus Pertiana dari Universitas Primakara, izin untuk bertanya. Untuk di Indonesia sendiri, secara regulasi, atau secara sepengetahuan saya tentang aturan, bahwa setiap berkas yang ada di Indonesia itu harus diupload di satu website, di mana website tersebut harus dipaparkan secara umum sebenarnya. Namun kita tidak tahu apakah data itu sudah diupload dengan benar. Jadi pertanyaan saya seperti ini. Kita sebagai rakyat Indonesia tentunya ingin bahwa korupsi itu hilang dari Indonesia, dan tentu kita sebagai akuntan, baik itu sebagai mahasiswa, baik itu sebagai akuntan publik, baik itu sebagai seorang yang berprofesi sebagai akuntan, mengetahui dasar daripada laporan keuangan itu, sehingga kita mengetahui apa yang menjadi masalah dalam laporan keuangan, baik itu transaksi, baik itu dalam laporan keuangan. Sedangkan dari pemerintah, baik itu pemerintahan secara pemerintahan yang memang pure pemerintahan, baik itu badan usaha milik negara yang dikelola oleh negara, yang modalnya pure dari negara, maupun modalnya ada yang dimodali oleh masyarakat umum, itu datanya tidak dipaparkan. Hanya dipaparkan berupa laporan keuangan yang kita tidak ketahui bersama. Apakah data itu sudah dimodifikasi, diedit, atau mungkin diperbaiki sesuai dengan kemauan dari atasan-atasan dalam perusahaan tersebut. Sedangkan data yang kita perlukan itu adalah data transaksi sekecil-kecilnya yang dipaparkan, sehingga kita tahu dana yang kita bayarkan melalui pajak ataupun dana-dana yang didapatkan pemerintah itu arahnya kemana. Sehingga kita ketahui, oh, pemerintah itu mengeluarkan sudah seberapa. Namun hal itu tidak ada. Nah, dari hal tersebut kita tidak ketahui apakah pemerintah maupun badan usaha milik negara ini melakukan korupsi atau tidak. Jadi bagaimana kita mengetahui atau kita dapat memantau kinerja pemerintahan, pemerintah tersebut korupsi atau tidak, dan bagaimana kita dapat mencegah korupsi. Karena kita tidak mengetahui pemerintah itu sudah melakukan korupsi atau tidak, karena tidak dipaparkan secara jelas semuanya. Apa transaksi yang dilakukan seperti itu, Prof. Mohon jawabannya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Saya panggilnya Kak Putu Agus ya, karena kelihatannya masih muda nih. Terima kasih atas pertanyaannya yang luar biasa ya, sangat kritis ya Prof ya. Pertanyaannya sangat lengkap, mungkin bisa langsung dijawab oleh Prof Haryono, saya persilakan. Baik, terima kasih. Jadi Beli Agus ya. Saya